kain yang ada di palet yang siap cuci ini adalah kain genting rayon reaktif setelah proses steamer atau fiksasi. Setelah fiksasi, kain siap untuk di proses washing menggunakan washing after printing mesin buatan Jiangsu Jiangye LMH 634. Mesin ini khusus untuk cuci kain rayon, di mana kain rayon rapuh apabila terendam air terlalu lama, sehingga mesin jenis ini dirancang untuk proses rayon, minim tegangan, kemudian tidak mudah putus, dan kain jadi rileks. Kain rayon ini tampak jalan 2 layer menumpuk. Tidak biasanya mesin cuci bisa jalan menumpuk karena khawatir adanya ngecap hasil printingnya. Tapi di mesin ini cukup bagus ya, dengan 2 layer cuciannya terbuat bersih. Speednya juga bisa tinggi, 80 sampai 90 meter per menit, dengan cucian tepat bersih dan tidak ada ngeplek. Cucian pertama kali masuk yaitu setelah gather penegang, kemudian masuk ke pembasah. Pembasah ini adalah kain hasil printingan yang telah steam, dicelupkan ke air, kemudian dipres. Tujuannya untuk kain biar basah dulu, kemudian dilanjutkan masuk ke airing atau ventilator. Setelah dari pembasah, kain masuk ke ventilator. Nah, ventilator ini adalah beri kesempatan udara atau oksigen masuk ke celah-celah serat kain agar untuk proses yang berikutnya mudah melepas kotoran-kotoran yang tidak terfiksasi. Autofilter adalah alat penyaring kotoran-kotoran air yang ada di dalam washing box atau drum sprayer. Setelah disaring, air tersebut dimanfaatkan lagi, yaitu disemprotkan ke ruang bak drum sprayer untuk menyemprot kain produksi agar lebih bersih. Alat ini juga berfungsi sebagai penghemat, ya, jadi air bisa dipendam lagi dan uap panas tidak terbuang.
airnya tetap panas dan dipakai lagi, sehingga ada penghematan air dan pemakaian uang. Setelah dari drum sprayer, kemudian kain masuk ke washing box. Kebetulan washing boxnya ini di bagian atas. Masuk ke atas, masuk ke washing box pertama, kedua, dan ketiga. Washing box pertama itu masih pakai air dingin. Kemudian washing box kedua sudah menggunakan air panas kira-kira 60 derajat. Yang terakhir, washing box ketiga menggunakan air panas 70 derajat Celcius sebelum masuk ke sopping steamer. Di sini diharapkan kotoran-kotoran kain, baik pasta maupun cat warna lainnya yang tidak terfiksasi, diharapkan sudah sebagian besar sudah lepas, sudah tercuci. Washing box ini dilengkapi dengan alat, yaitu namanya load cell. Alat ini berfungsi untuk mengurangi tegangan kain, terutama kain rayon. Kain rayon mudah putus pada saat direndam terlalu lama. Jika ada tegangan besar, kain akan mudah putus, sehingga dipasang namanya load cell. Load cell ini kerjanya adalah apabila tegangan kain tinggi atau tekanan tinggi pada roll-roll pembantu, maka load cell akan memerintahkan inverter untuk berjalan lebih cepat, mengikuti kecepatan feeder. Jadi putaran feeder tetap sedemikian rupa, sementara load cell akan mengejar agar tekanan kain tidak terlalu tinggi. Misalnya di atas 10 kg tekanan itu, maka load cell akan merintahkan inverter untuk menggerakkan lebih cepat, sehingga tarikan feeder lebih ringan, tidak tegang, dan kain tetap kuat. Ruang sopping steamer atau ruang sabun. Kain setelah lewatin washing box, kemudian masuk ke ruang sopping steamer. Di sini kain
masuk kemudian jatuh ke conveyor. Jalannya conveyor kira-kira di dalam untuk 2 conveyor ini standar 30 menit di dalam ruang shopping steamer. Kain menumpuk pada conveyor bagian atas, kemudian disemprotkan atau dihujankan air dari sirkulasi air sabun panas mengguyur kain yang ada di conveyor. Kira-kira ada 11 nozzle mengguyur ke ruang itu. Kemudian kain tersebut turun ke conveyor bawah. Begitu juga menumpuk. Conveyor bawah itu direndam air. Rendam air sampai setinggi conveyor bagian bawah conveyor atas. Jadi airnya penuh sampai itu, sehingga dengan airnya penuh mentok bagian conveyor atas, maka kain tidak akan bergerak. Jadi kain akan bergerak lurus terus, tidak lari kanan kiri, sehingga keluar dari shopping steamer itu tetap lurus, digait ke atas, kemudian masuk ke washing berikutnya. Sabun disuplai secara otomatis, yaitu dengan alat otomatis, dipompakan ke dalam menggunakan dosing pump dengan resep tertentu sesuai kebutuhan sabun itu, sehingga cucian jadi bersih. Di ruang steam box, di ruang steam shopping steam ini menggunakan temperatur 80 sampai 95 derajat Celcius. Keluar dari shopping steamer, kemudian masuk ke drum sprayer. Nah, drum sprayer ini adalah washing ya. Jadi kainnya masuk ke silinder, 3 buah silinder, kemudian disiram air dari sirkulasi. Nah, ruangan ini temperatur kira-kira 85 derajat Celcius. Disiramkan dengan 3 unit nozzle ke drum sprayer yang ada kainnya, sehingga diharapkan sabun-sabun, sisa-sisa kotoran ini sudah basah dan mulai lebih bersih. Kemudian dilanjutkan masuk ke washing box. Nah, washing box ini hanya beberapa roll, kemudian disemprot dengan air pada air mendekatin pader. Box ini menggunakan temperatur sekitar 80-85 derajat Celcius. Kemudian khusus untuk proses printing atau dyeing itu masuk ke drum sprayer lagi dengan hal yang sama. Mudah-mudahan dengan ini harusnya sudah bersih. Sama-sama menggunakan temperatur sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius. Selanjutnya dari drum sprayer masuk ke 3 unit washing box. Nah, washing box ini menggunakan air 70 derajat, 60 derajat. Yang terakhir adalah washing box pembilas dengan menggunakan air dingin. Di akhir ini harusnya semuanya sudah bersih. Kain printing benar-benar bersih atau kain dyeing benar-benar bersih. Tidak ada sisa obat apapun, meskipun jalan 2 layer numpuk, dan meskipun numpuk 2 layer dengan kecepatan antara 80 sampai 90 meter per menit, karena double setara dengan 160 sampai
180 meter per menit. Ini adalah sangat efisien. Keluar dari washing box grup yang terakhir, kemudian masuk ke area silinder dryer. Sebelum masuk ke silinder dryer, kain keluar dari washing box biasanya ada lipat-lipatan, ada lari kanan kiri, maka dipasang centering. Nah, kain ini lewatin centering, ada beberapa roll spiral untuk membuka lipatan, kemudian diluruskan pakai centering posisi tengah. Kemudian selanjutnya ada namanya roll open it, yaitu roll pembuka kain. Nah, di sini karena dua layer dipasang dua pembuka kain, sehingga kain lipatan itu minggir ke arah pinggir kanan kiri, posisi mulai dari tengah. Baru kemudian masuk ke silinder dryer. Silinder dryer untuk proses washing, printing maupun dyeing dipasang 3 unit. Setiap unitnya terdiri dari 12 silinder, jadi ada 36 silinder dengan diameter silinder itu 800 mili, cukup besar. Sumber panas dari uap, yaitu yang dikirim dari steam boiler. Keluar dari silinder dryer, kemudian masuk ke plater. Di sini ada 2 unit plater. Unit plater ini adalah membagi satu kain ke lori 1 dan berikutnya ke lori 2 numpuk, dan keluar dari sini sudah kering dan sudah bersih, tumpuk secara teratur, kemudian siap diproses finishing.